Kita semua tahu, sepertinya takdir telah menempatkan individu bermentalitas negatif, atau yang sering kita sebut sebagai orang yang toksik, untuk selalu berada di dekat kita. Meskipun kita berusaha menghindar, mereka kerap kali muncul tiba-tiba di lingkaran pertemanan kita, selalu siap membuat drama yang tak perlu. Orang-orang ini cenderung menjadi pusat konflik, dapat merusak semangat kita di tempat kerja, dan memiliki pengaruh buruk terhadap kesehatan emosional kita dan orang lain di sekitarnya. Beberapa dari mereka mungkin tidak menyadari dampak negatif perilaku mereka, sementara yang lain tampaknya menikmati ataupun menciptakan kekacauan. Salah satu hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita tergoda untuk membalas perbuatan mereka. Balas dendam terhadap individu toksik bisa terlihat menarik, mirip dengan apa yang mereka lakukan terhadap orang lain. Namun perlu diingat, balas dendam tidak akan berhasil karena mereka kekurangan kesadaran diri. Mereka tidak memiliki cermin untuk melihat dan merenungkan perbuatan mereka sendiri. Akibatnya, dengan membalas dendam, kita hanya akan membuat mereka terlihat seperti korban. Cara terbaik untuk menghadapi individu yang menyulitkan ini adalah dengan mengadopsi strategi yang cerdas. Ini bukan hanya tentang bagaimana kita bisa menghindar ataupun melawan, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjaga keutuhan emosi dan mental kita di tengah tekanan. Menggunakan strategi ataupun teknik yang dipikirkan dengan matang dan bijaksana akan membantu kita tetap tenang dan terkendali, menjauhkan kita dari spiral negativitas yang tidak berujung. Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana, dan di video kali ini kita akan membahas strategi atau teknik cerdas bagaimana kita menghadapi orang yang selalu mempunyai pandangan negatif dalam kehidupan, atau bisa dibilang sebagai toksik, dan bagaimana kita menyikapinya agar tetap bijaksana. So stay tune, simak video ini sampai selesai agar kalian dapetin seluruh insight-nya. Langkah pertama yang bisa kita ambil untuk menjaga kesehatan emosional kita adalah dengan secara sadar menjauh dari lingkaran orang-orang yang cenderung negatif dan suka mengeluh. Memang ini merupakan kabar buruk, namun mereka seringkali terperangkap dalam masalah mereka sendiri dan cenderung ingin menarik orang lain ke dalam kesedihan mereka. Dengan harapan akan merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri, kita sering merasa terjebak dalam situasi ini karena tidak ingin dilihat sebagai orang yang tidak sopan ataupun tidak peka. Namun penting untuk diingat bahwa ada batasan tipis antara memberikan simpati dan terjebak dalam pusaran emosional negatif mereka. Salah satu cara efektif untuk menghindari terjatuh ke dalam lingkaran negativitas ini adalah dengan menetapkan batasan yang jelas dan menjaga jarak secara bijaksana. Membuat batasan ini tidak berarti kita tidak peduli, melainkan kita memilih untuk melindungi kesehatan mental dan emosional kita sendiri. Dan ini tentang mengenali kapan kita harus memberikan dukungan dan kapan kita harus mengambil langkah mundur demi kebaikan diri sendiri. Dengan cara ini kita bisa menjaga keseimbangan emosional kita dan tetap berada dalam lingkungan yang lebih positif dan mendukung. Langkah kedua, dengan berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi atau rahasia dengan mereka. Orang-orang ini seringkali senang membagikan rahasia orang lain untuk membuat diri mereka terlihat lebih menarik dan relevan di mata orang lain. Dan lebih dari itu, mereka tidak ragu untuk menghakimi ataupun bergosip tentang orang lain saat mereka tidak ada. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang gemar bergosip dan membicarakan orang lain di belakang, penting untuk tidak terjebak dalam perangkap berpikir bahwa mereka melakukan ini karena menyukai ataupun mempercayai Anda. Realitanya, mereka bisa dengan mudah mengkhianati kepercayaan Anda. Orang-orang toksik sering mencoba membuat Anda setuju dengan pendapat mereka tentang orang lain, hanya untuk kemudian menyebarkan apa yang Anda katakan, menciptakan konflik antara Anda dan orang-orang yang mereka gosipkan. Ini adalah strategi mereka untuk mengontrol situasi dan memperluas lingkaran sosial mereka dengan cara yang tidak sehat. Oleh karena itu, sangat penting untuk tetap waspada dan tidak terpancing dalam permainan mereka. Jangan biarkan diri Anda terlena ataupun tertipu oleh taktik mereka yang licik. Dengan menjaga rahasia dan informasi pribadi Anda tetap aman, Anda akan menghindari potensi konflik yang tidak perlu dan menjaga integritas hubungan Anda dengan orang lain. Ini bukan hanya tentang menjaga kepercayaan, tetapi juga tentang mempertahankan lingkungan sosial yang sehat dan positif di sekitar Anda. Langkah ketiga adalah mengontrol emosi Anda. Berinteraksi dengan orang-orang toksik seringkali sangat menguras energi dan bisa membuat kita emosi, kadang tanpa kita sadari. Mengelola emosi kita membutuhkan kesadaran yang tinggi. Meskipun sulit dihindari, terkadang kita bisa terlibat dalam konflik dengan mereka. Dan disinilah pentingnya mengontrol emosi. Ketika Anda kehilangan kendali emosi, itu berarti Anda telah memberi mereka kekuatan atas diri Anda. Dalam menghadapi orang-orang toksik, sangat penting untuk menilai dan mengatur emosi kita. Jangan biarkan perilaku mereka membuat Anda kehilangan kendali. Lebih baik menghindari kontak jika perlu.
daripada Anda nantinya menyesal karena telah membiarkan emosi menguasai diri. Langkah keempat adalah memilih untuk fokus pada solusi, bukan masalah. Orang-orang yang toksik cenderung cepat menunjuk diri mereka sebagai korban atau orang yang pertama kali disalahkan saat terjadi suatu masalah. Mereka melakukan ini untuk menghindar dari tanggung jawab memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Memang, lebih mudah untuk merasa tidak suka dan menyalahkan orang lain, tetapi jauh lebih sulit dan berarti untuk menciptakan perubahan yang positif. Orang yang cerdas dan bijaksana akan menghindari pengaruh negatif dari orang-orang toksik dengan selalu mencari solusi dari setiap masalah, daripada terjebak dalam siklus menyalahkan. Ketika Anda proaktif dalam mencari jalan keluar atau melakukan sesuatu yang benar, bahkan ketika hal tersebut tidak secara langsung berhubungan dengan Anda menunjukkan kualitas kepedulian, kasih sayang, dan loyalitas. Sikap seperti ini tidak hanya mengangkat nilai diri Anda di mata orang lain, tetapi juga secara efektif mengatasi pengaruh negatif dari orang-orang yang toksik. Yang kelima, di pembahasan terakhir ini penting untuk diingat bahwa Anda memiliki hak penuh untuk mengejar kebahagiaan. Anda berhak untuk menjadi seseorang yang bahagia, yang berinteraksi dengan orang-orang yang sehat secara emosional, tanpa memperdulikan alasan apapun yang mungkin dimiliki orang-orang toksik untuk bertingkah laku seperti mereka. Meskipun mungkin sulit untuk sepenuhnya mengabaikan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita, penting untuk tidak membandingkan diri Anda dengan orang lain. Anda harus mampu menyaring pendapat orang lain, menerima mereka hanya jika mereka membantu Anda terus untuk bertumbuh, seperti menerima butiran pasir yang membantu untuk membentuk mutiara. Menghadapi orang-orang toksik adalah bagian dari tantangan hidup yang kita semua hadapi dari waktu ke waktu. Individu-individu ini seringkali menemukan cara untuk masuk ke dalam kehidupan kita, menciptakan drama dan kekacauan, bertujuan untuk memanipulasi orang lain agar sesuai dengan keinginan mereka. Namun, kunci untuk tidak membiarkan mereka menghasutkan hidup Anda atau menghalangi kemajuan Anda adalah dengan mengingat bahwa nilai diri Anda bersumber dari dalam diri Anda sendiri. Dengan menerapkan strategi ataupun teknik yang telah kita bahas, Anda akan lebih efektif dalam menghadapi orang-orang toksik, dan tentu saja ini akan mengurangi dampak negatif mereka terhadap Anda. Dan bagaimana dengan kalian? Bagaimana cara untuk menghadapi orang-orang toksik di sekitar kalian? Mungkin kamu memiliki strategi ataupun tips khusus yang berhasil yang sudah diterapkan dalam kehidupan kamu. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Semoga kita bisa belajar satu sama lain. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.